Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah yang kami hormati Wakala Sultika, kemudian seluruh asatidzah dan tidak lupa seluruh wali murid, wali siswa level 3 yang sama-sama mengabdi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bermuwajahah ya, bisa bertemu walaupun secara online. Semoga ini tidak mengurangi pertemuan kita untuk menambah pengetahuan kita, menambah keilmuan kita, dan tentunya ini salah satu bentuk usaha kita dalam rangka mendampingi putra-putri kita untuk belajar yang lebih baik. Dan semoga agenda ini bisa tercatat sebagai amal ibadah, amal soleh untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada ini yang sudah berkenan untuk Dr. Eni Kurniawati MA. Kalau tidak salah saya pernah melihat panduknya gitu ya, panduknya di Yayan Purwokerto, kayaknya belum lama dari semoga ilmu yang didapatkan berkah dan bisa memberikan manfaat, menebar manfaat dengan ilmu yang beliau miliki kepada orang-orang terdekat ataupun kita semua sebagai saudara dan juga sesama umat Islam. Alhamdulillah di kesempatan ini ini baru bergabung 20, artinya beberapa persen gitu ya, artinya mungkin nanti bisa dimaksimalkan sehingga nanti pesertanya lebih banyak, karena sayang ketika apa nanti yang disampaikan otomatis tidak diterima oleh seluruh wali murid, khususnya wali murid yang level 3 ini, karena dari jumlah 180 harusnya minimal ya 50%. Nanti biar yang lain bisa memberitahu kepada yang tidak bisa bergabung seperti itu. Memang kendalanya memang sistem daring memang seperti ini ya, kita bisa memakluminya, tetapi sekolah mencoba untuk terus memberikan pelayanan. Kita sering rapat dan sering mempersiapkan pembelajaran hingga larut malam ya, untuk supaya bisa melayani wali murid dengan baik. Dan ini salah satunya dengan kegiatan yang semacam ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya ya, kepada semuanya, semua pihak ya, terutama Wakala level 3 dan juga kepada para wali murid yang sudah bergabung di sini. Untuk tema kali ini oleh pemateri menjaga motivasi karena ini penting sekali motivasinya. Kenapa motivasi penting? Karena dengan motivasinya akan bisa melakukan sesuatu tindakan yang sebelumnya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Contohnya seperti ini, ibu-ibu di sini misalnya itu ya. Saya yakin ibu-ibu di sini itu ketika disuruh ngangkat berat 50 kilo, 50 kilogram itu pada nggak bisa. Ya, mendorong aja kayaknya benar-benar sulit gitu ya. Mendorong berat itu sulit. Tapi ketika salah satu putra-putrinya ya, misalnya itu ketimpa benda yang 50 kg gitu ya, itu bagaimanapun caranya supaya benda itu tersingkir. Artinya itu motivasi. Jadi motivasi itu bisa menjadikan sesuatu yang kayaknya berat itu menjadi ringan dengan adanya motivasi. Nah, bagaimana membangkitkan motivasi siswa ini dalam kondisi yang seperti ini, karena memang tantangannya semakin berat ya, semakin berat. Di HP pun tantangannya semakin berat, di dalamnya banyak hal-hal yang memang itu di luar yang kita harapkan. Tapi itu ya tantangan kita, bagaimana supaya motivasi belajar anak itu semakin baik walaupun di
musim atau di situasi pandemi yang semacam ini. Intinya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, semoga bisa bermanfaat, dan tentunya Bapak Ibu, saya sebagai orang yang diberi amanah di sini juga ingin memotivasi Bapak Ibu semuanya, wali murid, orang tua, bahwa kita diberi amanah oleh Allah berupa anak, ya, bukan berupa benda tapi berupa makhluk hidup. Artinya kita butuh usaha yang sungguh-sungguh, usaha ekstra, totalitas, all out, semua yang kita usahakan untuk mereka. Semua yang kita perjuangkan, apapun yang kita perjuangkan selama ini adalah untuk anak-anak kita, untuk mereka. Jadi jangan biarkan mereka itu mereka itu kalah oleh tantangan, rintangan, rayuan, ataupun hal-hal yang bersifat negatif. Hidup kita, usaha kita, kerja kita, semuanya kita cari nafkah. Ibu-ibu semuanya setiap hari misalnya masak, semuanya itu untuk anak kita. Nah, semua itu tidak lain adalah untuk pendidikannya. Maka pendidikan ini harus di-all-out-kan, disungguh-sungguhkan, supaya mereka itu benar-benar menjadi kita harapkan. Nah, terutama anak yang kita harapkan adalah anak yang soleh-soleh. Karena ini anak yang soleh-soleh ini menjadi anak yang cita-cita kita semua. Kita tidak mewajibkan anak kita pintar, anak kita cerdas, karena sudah banyak orang pintar, orang cerdas, sehingga mereka memintari orang lain dan menjadi negatif. Justru kita menginginkan anak kita soleh. Dengan anak kita soleh, insya Allah mereka akan berbakti kepada kita ketika kita sudah tua, dan mereka pun memahami apa hak dan kewajiban yang mereka harus pikul. Nah, inilah anak yang soleh. Artinya banyak sekarang kejadian, ini sedikit, mohon maaf agak panjang sedikit, banyak kejadian di luar sana, orang tua yang mencerdaskan, memintakan anak mereka, tetapi mereka salah dalam mendidik, dalam artian tujuan mendidiknya, sehingga memang anaknya jadi anak cerdas, anak pintar, tapi ketika nanti dewasa mereka tidak soleh, sehingga orang tua banyak ditelantarkan. Padahal kalau orang tua malah justru anaknya tidak ada ke orang tuanya karena anaknya dengan urusannya masing-masing. Nah, ini kita tentunya ingin mengharapkan anak kita soleh, mari kita didik, kita fokuskan, kita all-out perjuangan pendidikan anak kita semuanya untuk mereka agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Jadi harapannya kegiatan semacam ini adalah bagian dari kita untuk anak-anak kita, dengan harapan mereka bisa menjadi anak yang soleh-solehah, kita bisa mendampingi mereka, kita bisa melayani pendidikan mereka dengan baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya, bahwa kita mendidik anak kita tujuannya bukan hanya di dunia ini, tapi juga hingga akhirat nanti. Urusan kita dengan anak kita tidak hanya di dunia ini, tapi kita juga nanti berurusan dengan anak kita di akhirat nanti, sehingga kita akan selesai bisa masuk surga ketika selesai urusan kita dengan anak-anak kita. Artinya mari kita bersama, mumpung masih diberikan amanah ini, kita maksimalkan, kita benar-benar all out, kita benar-benar totalitas dalam didik mereka, dampingi mereka dengan baik. Mumpung mereka masih anak-anak, masih bisa diluruskan sebagaimana pohon, ya. Ketika kecil masih bisa diluruskan, nanti ketika dewasa akan sulit. Mumpung mereka masih bisa diluruskan dari sekarang, kita benar-benar fokus untuk memberikan perhatian yang maksimal kepada mereka. Dan semoga kegiatan ini bisa memberikan motivasi, penyemangat, bagaimana menjaga semangat anak-anak kita dalam belajar walaupun di musim pandemi ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Alex yang sudah memberikan sambutannya untuk hari ini. Baik, menginjak untuk acara yang selanjutnya adalah yaitu pemaparan materi dengan tema tips menjaga motivasi dan mood anak dalam pembelajaran daring oleh Ibu Dr. Heni Kurniawati, MA Psikolog. Ada pepatah yang mengatakan, maka tak saya. Maka saya akan membacakan Ibu Heni Kurniawati.
Kurniawati lahir 30 Mei 1979 dengan pendidikan terakhir S3 Psikologi UGM. Saat ini beliau berkantor di program kami IAIN Purwokerto, dan saat ini beliau aktif menjabat sebagai Kepala P4K IAIN Purwokerto, CEO Psikologi Proaktif Manajemen, dan solo dosen review jurnal. Untuk itu, mari kita sambut Ibu Heni Kurniawati untuk memberikan pemaparan. Silakan Ibu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, atas kesempatannya di awal ini saya ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan virtual, bersilaturahmi virtual, atas undangan yang insya Allah memberikan manfaat untuk saya sendiri dan untuk Bapak Ibu semua. Kepala sekolah Bapak Alex, ini calon dokter ya, semoga lancar ya Pak. Amin, 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 ya, amin. Terima kasih Bu. Ya, kandidat dokter ini, dan terima kasih kepada Ustazah Lia berkomunikasi via WA chat kemarin untuk mengisi acara ini, dan tidak saya sebutkan satu-satu Ustazah yang dengan aktifnya, dengan semangatnya hari ini menjadi IO atau menjadi pengaktif acara parenting ini. Dan tak lupa kepada orang tua yang penuh semangat, yang semoga selalu dirahmati Allah, yang selalu dimuliakan Allah. Dengan penuh kesabaran, mari kita sama-sama belajar untuk sesi ini. Saya sampai jam berapa ya waktunya? Pemaparan materi 30 menit, Ibu. 30 menit. Baik, Iya. Bapak, Ibu, Ustazah, Ustaz semua, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Ibu. Saya cek sound dulu, jelas? Baik, apakah saya sudah bisa tampil, sudah bisa diperisani oleh Bapak Ibu semua? Slide saya? Bisa? Ya? Belum bisa. Belum, baik. Maksimalkan? Sudah? Ya, sedang proses. Ya, betul kata sekolah. Memang betul. Kita memang kalau online gini kita akan coba menggunakan teknologi. Cuma kalau kadang ada kendala-kendala teknis, mari kita maklumi. Tapi semoga aman lah ya nanti sampai 30 menit ke depan dan sesi diskusi. Saya mencoba untuk menyiapkan slide-nya tentang tips menstabilkan mood dan motivasi. Mari Bapak Ibu, saya mohon interaktifnya. Bapak Ibu sekarang perasaannya yang dialami itu apa? Perasaan yang sekarang dirasakan apa? Sedih, bahagia, galau, insecure, gamang, merasa bersalah atau apa? Atau mungkin menerima, sabar, selalu menjaga rasa itu selalu positif. Nih, Bapak Ibu mengalami di posisi mana nih? Dan kalau saya bandingkan di related research menyatakan bahwa 71% orang tua di masa pandemi dari Pew Research Center ini menyatakan mereka mengalami krisis terhadap anaknya. Ini penelitian, tapi sebenarnya faktanya ternyata tidak hanya dialami pada saat krisis saja, tapi sebelumnya juga kadang-kadang mengalami rasa bersalah, rasa tidak percaya diri, tidak mantap,
pada saat mendampingi putra-putri di sekolah ya, atau putra-putri yang sekarang sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau yang Bapak Ibu di sini dengan banyak perannya sebagai mungkin bekerja, karir, atau mungkin ada yang studi, atau dengan banyak peran lainnya. Nah, kenapa? Karena memang sejatinya manusia itu memang senang sekali di comfort zone. Jadi di area-area yang nyaman memang senang. Kalau emosinya nggak stabil, berarti ada di area ketakutan, fear. Nah, mari Bapak Ibu kita belajar sama-sama untuk learning grow. Bertumbuh sama-sama. Antara lain apa? Ya ini parenting, kemudian diskusi, ada komunitas di sekolah yang mengundang orang tua, atau komunitas orang tua dengan WA group. Ternyata ini sarana kita bisa merilis dan ini tetap comfort sampai dalam kondisi growth tadi, dalam kondisi bertumbuh tadi. Bapak Ibu, di sini tipe orang tua itu ada denial, dan solve the problem. Jadi ada tipe orang tua kalau ngadepin masalah itu menolak. Kalau lagi krisis, kalau dari hasil riset tadi, kalau lagi krisis itu dia ada yang post traumatic disorder. Jadi post stress traumatic disorder. Jadi kalau ngadepin masalah atau menghadapi problem dia itu terpuruk, kemudian kayak ngedrop. Itu denial, menolak. Tipe orang tua. Saya pun orang tua. Mari kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian tipe yang kedua adalah merasa jadi korban. Merasa masalah itu sama dengan menderita. Oh, kalau saya punya problem atau saya sedang menghadapi krisis, berarti saya menderita, saya korban. Saya orang tua yang tidak berhasil. Saya ternyata tidak amanah dititipi Allah putra-putri yang sehat, putra-putri 1, 2, 3 di rumah, atau apa gitu. Jadi dia merasa sebagai korban. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe yang dia selalu berpikir pada hal yang menuju solusi, solve the problem. Jadi tipe yang pertama adalah post-traumatic stress disorder. Tipe yang kedua itu recovery to normal, orang pada umumnya. Jadi kalau lagi ngadepin krisis, ya krisis finansial, krisis apapun ekonomi, dia akan ya udah kembali normal aja, saya ngikutin alur aja. Itu tipe yang nomor 2 ini. Ya kadang-kadang merasa jadi korban, tapi kadang-kadang ada semangat juga. Tapi ada tipe yang ketiga, itu tipe yang selalu mencoba untuk bertumbuh, mencoba untuk cari apa ya bentuk ikhtiar saya. Jadi orangnya atau personnya atau pribadinya selalu mencoba untuk proaktif. Nah, Bapak Ibu, mood. Kita bicara mood. Topiknya menarik ini, kemarin sudah lihat Pak menawarkan topik dan saya setuju. Bagaimana menjaga atau menstabilkan mood dan motivasi? Karena memang mood ini gampang-gampang mudah. Bukan gampang-gampang susah ya, gampang-gampang mudah, seolah mudah. Kalau kita paham mood kita seperti apa. Nah, dari pengertiannya ini, tadi saya sempat tanya di awal, Bapak Ibu sekarang merasakan apa? Mood di badan, capek, letih, overthinking, mikir apa, menggalih apa, mulai diurai satu-satu, di breakdown. Penyebabnya apa, solusinya apa. Kalau sudah tahap itu berarti Bapak Ibu kita semua sedang belajar untuk bertumbuh. Good. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Mood itu memang besar, sesuatu yang besar. Meskipun tidak kelihatan atau abstrak atau potensial yang ada dalam diri manusia, tapi ini adalah pendorong paling gede untuk kita bertindak. Dan memang betul, emosi dan motivasi ini berasal dari kata yang sama, immover. Jadi ada pendorong untuk bergerak.
Nah, yang adalah mood itu sebaiknya memang penting untuk dinyatakan atau diekspresikan atau diinterpretasi atau digali sama putra, putri di rumah, anak. Diminta untuk mengidentifikasi moodmu itu di mana. Moodmu di mana? Bukan kamu bisa apa, kamu udah mahir apa, tapi semakin dia mahir mengenali emosinya itu, semakin ini menjadi penggerak untuk melakukan tindakan-tindakan atau tujuan-tujuan tertentu. Situasi tertentu memang kadang-kadang anak itu blocking, nggak mau ngomong. Kadang-kadang memang dia nyebelin, kadang-kadang memang nggak bisa kompromi. Ya mungkin orang tuanya, ya mungkin anaknya. Berarti kita bisa membaca apa? Ekspresinya. Jadi ekspresi itu yang paling mudah, maka wajah bisa untuk memahamimu. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya pengertian ini, mood itu abstrak atau potensial tapi nyata ada. Jadi nyata ada. Banyak riset-riset yang menceritakan ini. Apa sih basic emotion itu? Basic emotion itu ada anger, fear, kemudian surprise. Ini ada 8 emosi dasar yang Bapak Ibu coba dilihat. Ini bahasanya udah bahasa tidak EYD banget ya Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa diterima. Nah, mari kita lihat benar-benar, mari kita pakai rasa kita, niat kita untuk mengenali ini. Nah, awalnya dari siapa dulu? Dari kita. Saya misalnya sebagai ibu, ya saya ibu, saya harus mengenali emosi saya dulu. Saya harus mengenali diri saya dulu, itu basic emosi yang paling dominan apa ya? Dan biasanya memang nggak hanya satu tunggal emosi yang muncul, tapi bisa 2, 3, atau bahkan bisa nano-nano. Banyak, bisa ada 8 ini, mungkin bisa. Jadi nano-nano rasanya. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan lebih dalam lagi cerita dari diskusi. Bapak Ibu monggo nanti bisa ada waktu diskusi ya. Nah, ternyata ada cycle atau lingkaran kita dalam menjaga stimulus yang berupa emosi atau basic emotion tadi. Yang pertama normal, shock ya. Jadi awal dulu Maret kan kita shock ya, di rumah terus, itu shock. Itu wajar. Denial, awalnya denial, bingung, menolak, takut, merasa salah dikit. Ibu. Nah, cuma normalnya ini bertahan sampai kapan nih? Berbulan-bulan. Awalnya trigger, malah depresi, malah kadang-kadang ada saling menyalahkan antara ayah ibu, bentakan muncul. Nah, harapannya dengan kita parenting sekarang, kita belajar sama-sama tentang menstabilkan emosi. Mari sama-sama kita mencoba untuk mempersingkat anger, atau jangan sampai deh depresi, tapi gimana caranya menuju sampai ke accept atau penerimaan. Insya Allah kalau beriman, insya Allah kalau yakin, insya Allah kalau paham benar bahwa ini memang qadarullah dan seperti ini, insya Allah untuk ke arah acceptnya itu mudah. Nah, caranya gimana? Mari kita lihat dulu prosesnya. Prosesnya adalah ucapan, perilaku, mohon dari hal yang kelihatan dari indera kita aja. Suara anak yang meninggi, suara anak yang tidak mau mendengarkan kita, kemudian bahasa tubuh pasangan yang menggerutu terus. Tolong tidak ampun diartikan. Mari kita proses sama-sama. Nah, caranya memproses itu apa? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya berarti kita tidak mencoba untuk distorsi, tidak mengeneralisasikan. Misalnya tadi cemberutnya anak, mau mengerjakan tugas-tugas di sekolah, kita anggap itu hal yang gede sekali.
mohon ampun dulu, diidentifikasi dulu, karena memang prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita yang mencoba untuk tidak mendistorsi, tapi kita mencoba mengidentifikasi dan kita mengganti menjadi apa? Mengganti menjadi ini. Saya nggak bisa melakukan, anak ibu misalnya, putra kita misalnya, kesayangan kita misalnya, kemudian ustadzah misalnya melakukan studi teaching online misalnya, survei, kemudian lihat berapa yang anak-anak kok ada semangat, ada yang malah tiba-tiba cuma nyalain Google Meet aja, habis itu entah pergi kemana, entah rebahan atau apa gitu ya. Nah, mohon reaktifnya ini diganti menjadi proaktif. Jadi kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapan kita, mari pelan-pelan diganti. Itu ngefek sekali. Kenapa? Karena tadi pendorong kita dalam bertindak itu motivasi itu ngefek banget. Malah tadi ya bisa kata-kata, kalau misalnya kata-kata kok anak nggak mempan aja, berarti ekspresi kita. Nah, ekspresi itu sumbernya dari mana? Sumber yang Allah udah kasih ke kita. Apa itu? Hati nurani, akal, kemudian ada yang berhubungan dengan semangat. Ini kita coba kelola Allah yang udah kasih ke kita ini. Allah yang Allah kasih itu coba kita kelola untuk menjadi pribadi yang proaktif. Oke Bapak Ibu, nah ini tipsnya: olahraga, spiritual care, relaksasi, kemudian social sport, atau ada me time, ada we time, ada family time, ada couple time. Bapak Ibu, coba introspeksi selama ini. Terakhir ngobrol berdua sama pasangan, kapan? Intens loh, tidak harus lama tapi intens. Berkualitas itu kapan? Bukan saling menunjuk, bukan saling mencoba menggali kekurangan, tapi mencoba untuk kasih appreciate. Alhamdulillah loh ya, Abi, alhamdulillah. Ceritakan baik-baiknya anak dulu. Alhamdulillah kemarin anak pertama kita, dia belajar bikin kue. Ceritain yang hal-hal positif dulu. Baru setelah itu kita melipir nih bahasa Jawanya gitu ya. Ceritain hal yang mungkin jadi tantangan bersama. Ini kok sekarang udah mulai ngantukan ya? Kok udah sekarang mulai kayak misalnya diminta untuk sholat agak nunda ya? Kenapa ya Bi ya? Kenapa ya Ayah ya? Tapi awalnya positif dulu. Dan ingat ekspresi. Mungkin kok kayaknya ribet banget ya Bu Heni ya? Ya memang seperti itu. Emosi itu melibatkan tindakan, melibatkan ekspresi. Ya kita memang harus mencoba untuk pelan-pelan melatih, memahami untuk mengelola emosi ini. Nah, kita bicara sekarang motivasi. Kalau udah emosinya kejaga, insya Allah motivasinya juga akan kejaga, akan stabil. Nah, ternyata memang betul. Mungkin Bapak Ibu udah biasa membaca di platform-platform apapun ya. Sekarang motivasi itu memang ada internal dan eksternal. Nah, internal ini yang paling gede, belief ini yang paling gede. Nah, bahasanya adalah pada saat kita mindsetnya positif, I can, kemudian kita mencoba untuk coba apa sih tujuan kita. Kalau udah, kan tadi moodnya udah kejaga tuh. Nah, sambil motivasinya kita baurkan dengan mood tadi, mari kita benahi tujuan. Jadi ujung-ujungnya semua tujuan. Punya kurikulum juga akan menuju pada tujuan. Begitu pula keluarga harus punya tujuan. Nah, tujuannya nggak boleh gede-gede banget. Itu yang bikin kita jadi kayak tertekan dan kayaknya merasa berat banget. Tujuannya kecil misalnya tadi, kok anak jadi ngantuk kan ya? Kok anak jadi nggak mau dengar ya? Kok menunda sholat ya? Ya satu-satu, mana nih yang menunda sholat dulu misalnya? Berarti itu dulu dibenahi satu-satu. Kenapa? Kalau makin banyak kaknya itu mau kita selesaiin, jadinya nanti berat sendiri di kitanya, kemudian malah jadi anak juga nggak bisa gayung bersambut. Gitu. Kemudian untuk apa beliefnya ini? Untuk how to do it, bertumbuh tadi. Nah,
Ada satu lagi di sini, namanya parental warmth atau kehangatan keluarga. Kehangatan keluarga itu ternyata tidak harus dengan kata-kata Bapak Ibu capek kalau kita mau ngasih nasihat. Bapak Ibu di sini sekalian itu murotal. Kalau perlu menandungkan itu dengan bahasa-bahasa, dengan ya di rumah ciptakan suasana yang penuh kehangatan. Ya, bisa murotal, bisa ketenangan, bisa tanpa banyak teriakan, banyak pelukan, terus itu nasihatnya kurangin atau misalnya nasihatnya secukupnya, kemudian tambahkan dengan kehangatan tadi. Kenapa? Karena menurut Sido ini penting sekali bahwa toleransi dalam keluarga, apalagi di masa yang kita selalu harus di rumah terus ini ya. Ini memang harus kita mengenali ini. Jadi Bapak Ibu, saya coba ilustrasikan misalnya. Saya salah, saya khawatir, saya cemas anak saya nanti bakal tidak bisa mengikuti PJJ misalnya. Saya khawatir. Nah, tolong posisikan itu di area yang hijau. Sesadar-sadar. Jadi kalau kadang-kadang kan kita naik turun tuh, tapi ampun naik sekali di area yang merah, ampun turun sekali di area yang biru. Tapi di posisi yang tengah itu, ini namanya toleransi. Jendela toleransinya ini boleh kadang-kadang itu jendelanya buka tutup, tapi tidak terlalu yang drastis banget naik atau turun banget. Arousal ini artinya kehendak ya. Kalau emas, kalau shutdown itu artinya kita mencoba untuk biasanya orang yang malah ini ya, udah nggak usah nasihat sekalian, udah saya mencoba untuk menarik diri sekalian gitu. Udahlah saya mau ngurusin kerjaan saya sekalian gitu. Apalagi ustadz dan ustadzah di sini atau bapak ibu yang bekerja di sini ya, pelarian udah saya kerja aja, anak biar dia ngalir gitu aja. Nah, tidak ya bapak ibu, tetap posisikan ada di area yang hijau. Mohon maaf, ustadzah, apakah saya masih ada waktu? Sedikit lagi nih, ada? Mohon maaf. Masih Ibu, silahkan diteruskan nanti. Masih ada Ibu. Lanjut dengan tanya jawab. Masih ya. Nah, terima kasih. Saya lanjutkan sedikit lagi, Bapak Ibu. Nanti diskusi ya. Nanti saya ingin belajar dari Bapak Ibu problemnya apa yang paling besar dan kita belajar dari diskusi tadi. Diskusinya nanti. Nah, pola mewujudkan tujuan tadi. Tujuan itu penting. Nah, tujuan yang penting itu apa sih? Ya, tadi ini goalnya. Tujuan-tujuan kecilnya apa? Kumpulkan. Jangan lupa appreciate. Bapak Ibu bersyukur. Wah, alhamdulillah. Sekedar bisa bangun sholat subuh di awal waktu aja. Ucap syukur, beri appreciate ke anak. Karena itu moodnya akan berpengaruh ke nanti siang, sore, malam kan. Pagi itu memang gimana caranya menjaga mood atau motivasi. Tapi hal-hal yang kecil ini nanti akan ngaruh membentuk kehangatan, toleransi sampai pada hal yang tujuan yang besar. Mari kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Ini rangkuman kita Bapak Ibu, happy parenting atau parenting untuk menstabilkan mood dan motivasi itu ya urutannya seperti ini. Spiritual development-nya Bapak Ibu selama ini maksiatnya lebih gede apa? Lebih banyak amal ibadahnya. Karena ngaruh loh Bapak Ibu di saat kita ada curiga sama Allah, kok kasih saya sakit terus, saya kasih dikasih problem terus. Nah, terima tadi yang lihat teknis di awal ya, mari terima dengan spiritual development. Kemudian personal strength, Bapak Ibu sering mengucapkan kalimat-kalimat menjelang tidur sama putra-putri diajak boleh. Belum tidur, beri sentuhan, kemudian cukup dengan doa di dahi, kemudian sebutkan, alhamdulillah hari ini ibu sudah sangat bersyukur, berterima kasih sama Allah bisa masakin budak kemanganmu nak, satu hal kecil bisa masakin budak kesukaanmu nak. Terus atau mungkin ayah, alhamdulillah
di hari Sabtu ini bisa nemenin 15 menit, hanya 15 menit Google Meet-nya. Kenal strength-nya digedein. Nah, ini kecil-kecil akhirnya menjadi kekuatan. Prepare for life. Jadi mari kita mencoba untuk berterima kasih terhadap hidup kita. Sesuatu yang kecil-kecil tadi menjadi yang besar. Kemudian peluang. Pokoknya kalau udah anak mulai deket-deket Umi sama abinya ya, mulai nanya-nanya, itu sebenarnya peluang loh ayah bunda. Mulai peluang nih, oh anak saya lagi moodnya bagus nih. Mulai masuk dari pintu mana yang saya bisa dipercaya anak. Gitu. Jadi lebih ke bagaimana kita menjalin kedekatan dengan anak. Oh ya, Ustaz kemarin di YIN Purwokerto mungkin Ustaz Alex cerita ya, jadi kita kedatangan pembicara beliau Ustaz Muhammad Auzil Azim. Beliau menceritakan Islamic parenting yang good itu adalah pada saat ada dua hal yang bagus. Saya belajar dari beliau ini, mungkin saya bisa sampaikan itu. Yang pertama adalah bagaimana kita dipercaya anak, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghormati anak. Kita bisa dipercaya anak itu besar sekali. Mari ya Bapak Ibu. Kemudian membina relationship, memberikan kontribusi. Jadi dalam satu hari ayah bunda udah berbuat kebaikan apa nih untuk anak kan? Tapi itu nanti auranya, rasanya itu kebaca banget sama anak. Ini orang tua yang tulus, apa orang tua yang bersyarat nih sama putra, putri, ibu semua ya, Bapak Ibu semua. Kalau misalnya Bu, saya udah yang tadi saya ceritain udah saya lakukan semua toleransi udah menjadi tetap saja Bu, kayaknya anak saya memang perlu ada konseling gitu. Bapak Ibu kalau sudah mulai butuh professional help itu kalau yang udah krisis ya. Tapi kalau misalnya masih pagi ini mood, besoknya fresh, besoknya lagi fresh, besoknya lagi moodnya muncul, itu masih dalam kondisi stres ya. Jadi atau eustress atau distress. Jadi masih wajar ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya berbulan-bulan anak menarik diri, tiduran terus, benar-benar dia frontal sekali, tidak mau sholat, tidak mau beribadah, tidak mau benar-benar bareng-bareng untuk misalnya makan bersama atau apa gitu yang positif, boleh itu dikonsulkan ke profesional health. Tapi selagi bisa, mari jadi psikolog, mari menjadi teman, mari menjadi konselor, mari menjadi ustadz dan ustadzah yang mungkin adab-adabnya ustadz-ustadzah dalam PJJ itu kan Bapak Ibu bisa mengobservasi ya. Oh ini ustadzah ini kok bisa masuk sama anak ya. Bapak Ibu bisa terapkan di rumah. Presentasi saya insya Allah dengan mengambil Quran surat Al-Imran ayat 159 berlaku lembah lembut terhadap mereka dan kita tidak berhati kasar, mereka insya Allah tidak jauh dari kita. Semoga mereka tidak menjauhkan diri dari kita. Bapak Ibu, mari kita berkomitmen sama-sama, belajar, berlatih, berkomunikasi, menstabilkan emosi dan motivasi bersama keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, amin. Keluarga yang sehat mentalnya, keluarga yang sehat kognitifnya, keluarga yang sehat badannya, fisiknya dan semuanya. Demikian kurang lebihnya dari saya, sedikit banyak kurangnya, lebihnya dari Allah. Terima kasih Ustadzah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk ini ya, pemaparan yang sangat menarik sekali dan sangat relevan untuk kondisi saat ini. Oke, untuk yang selanjutnya acara yang ditunggu Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk sesi pertama dibuka dengan 3 penanya utama. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan dan mengaktifkan mikrofon atau memanfaatkan kolom chat diskusi di bawah dengan menginput emoji jempol. Silahkan. Ya. Mohab. Ini Ibu Muhammad Ais ya.
Muhammad Fadil. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Ya, Ibu silakan. Ustazah, terima kasih atas waktunya. Saya mamah dari Muhammad Fadil kelas 3D. Untuk kesempatan ini saya ingin motivasi dari Ibu Heni agar saya bisa menyalurkan kepada anak-anak saya. Kebetulan saya adalah ibu dari 4 orang anak laki-laki. Ya, jadi memang jiwa anak laki-laki kan luar biasa. Saya memang selalu belajar lah ya, dalam mendidik mereka. Belum menjadi ibu yang sempurna tentunya. Namun saya ingin adalah motivasi yang bisa saya istilahnya saya tanamkan di diri saya dan saya ajarkan ke anak-anak. Jadi memang Fadil mempunyai kakak sekarang di SMP Al-Irsyad juga. Dalam masa pandemi ini saya sudah sangat hadirnya si kakak yang selalu membantu untuk segala kepentingan belajar adiknya ini. Sehingga memang istilahnya motivasi itu pun saya dapatkan sebetulnya juga dari sang kakak. Nah, pertanyaan saya untuk usia 9 tahun atau yang sekolah dasar ini, motivasi yang harus selalu saya berikan supaya tidak terjadi mungkin bahasanya adalah anak melawan, namun kita juga tetap di sini memberikan kata-kata seperti apa sebenarnya, atau kata-kata yang bagaimana sih supaya anak itu tidak membangkang lah istilahnya lah ketika ada tugas atau di sekolah terus dengan sadar begitu dia oh ya saya tetap belajar meskipun dari sendiri. Istilahnya itu. Mau ditampung dulu. Baik. Baik, kita tampung dulu ya Ibu. Ya, untuk tanya selanjutnya silakan. Angkat tangannya dan mengaktifkan mikrofonnya. Atau Ibu ini mau menjawab dulu Ibu? Menjawab pertanyaan dari Mama. Saya mencoba merespon pertanyaan yang benar. Ini keseharian ngalamin itu ya. Ngalamin itu. Jadi apalagi dengan putra lebih dari 1, laki-laki semua ya. Umumnya Mas Fadel. Ini tantangan. Bunda tantangan. Bunda, untuk kita bisa menjawab pertanyaan ini, Bunda sekarang identifikasi dulu. Perasaan yang dominan dialami Bunda sekarang apa? Besar dengan kondisi begini. Kemudian ada konflik juga sih sebetulnya. Bunda, cenderung sensitif ya, betul ya. Karena apa? Karena si anak apalagi dengan ibu dengan Umi itu kan memang dekat, jadi sensitif jelas ya. Mari terima dulu Bunda Fadel, terima dulu, bersyukur dulu. Yang penting utamanya adalah aware dulu. Jadi ayah Bunda pada saat ngalamin yang nggak nyaman, aware dulu, sadar, oh ini saya lagi dalam kondisi yang tidak nyaman.
Dekat areanya toleransi, pertahankan di area yang di tengah. Ampun di atas banget, ampun di bawah banget. Jadi itu juga aware, kesadaran. Head atau kebahagiaan happy parenting itu adalah keberhasilan parenting itu adalah pada saat kita bisa aware. Itu yang pertama. Kemudian yang tekniknya, Bunda Fadel, tekniknya apa? Kita belajar sama-sama untuk setiap kata-kata kita, setiap pintu-pintu kita, setiap yang kita mungkin kata inti atau ajakan kepada anak-anak kita, bahasanya adalah bukan kamu dan ini, bukan lebih ke arah pihak, bukan. Tidak, tapi coba gunakan dengan kata kebersamaan. Misalnya tadi melawan, menolak, membantah. Kita bahasakan dengan kita, bukan kamu, bukan. Bukan anak pertama sih, kamu anak pertama harus kasih contoh. Kamu kan anak laki-laki, harus nggak boleh cengeng misalnya. Kamu lagi. Coba Bapak Ibu sekarang kalau di rumah bahasa komunikasinya lebih menonjolkan kita. Kebersamaan. Misalnya sebetulnya Bapak Ibu udah lengkap, Bapak Ibu sudah sabar. Sementara anak itu masih menunda sholat. Sholat di awal waktu atau tepat waktu, yuk kita coba yuk latihan sabar, yuk gitu. Jadi kita gitu. Nah, syukur-syukur yang paling maju lagi adalah ekspresi. Bapak Ibu udah bilang yuk kita sholat, tapi kita masih pakai otot. Sudah membaca sama putra-putri di rumah. Tuan hati Bapak Ibu itu nggak bisa dibohongi. Tapi area yang hijau tadi toleransi, tidak terlalu up, tidak terlalu low. Insya Allah kalau kita nyantol terus sama Allah, kita akan dijaga itu. Biar kita moodnya dipandang anak menyenangkan, menyejukkan. Dipandang anak itu menenteramkan. Insya Allah kalau Bapak Ibu bisa connect dulu sama Allah. Halo, Bu Eni? Bu Eni, oh, sepertinya ada gangguan ya? Bu Eni, keluar. Ada gangguan. Bu Eni. Bu Eni. Oh, Ibu Eninya keluar. Ya, sepertinya keluar sudah kita improvisasi. Baik, ayah bunda semuanya, tadi sudah kita saksikan, sudah suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas. Terdengar Ustazah. Baik, ayah bunda semuanya, wali murid level 3, sepertinya kita ada kendala teknis dan ini sangat terbiasa sekali di dunia per-onlinean, termasuk di dalam pembelajaran Ananda. Ketika ada kendala teknis kita langsung berimprovisasi, dan kali ini sambil menghubungi pembicara kita, Ibu Heni masuk kembali. Nah, ayah bunda semua, sesi diskusi ini juga bisa nanti melalui pertanyaannya diketikkan di kolom chat ya, kalau misalnya terkendala oleh mikrofon ataupun sedang ada aktivitas lain, nanti akan dibacakan. Dan kemudian untuk rekaman dari kegiatan parenting kita
kali ini nanti bisa disaksikan di YouTube sekolah. Jadi apabila yang hari ini tidak bisa hadir, nanti untuk materinya selalu bisa dilihat kembali kapanpun dan dimanapun ketika memerlukan. Kemudian terima kasih untuk ayah bunda yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ini daftar hadirnya seperti biasa, daftar hadirnya bukan tanda tangan nyata ya, kayak kalau kita menghadiri acara-acara offline, tapi tanda tangannya nanti melalui WA group saja. Jadi, untuk absen kehadiran di WA group kelas masing-masing saja. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat. Satu lagi sudah Tika, untuk acara hari ini juga kita menyediakan door prize dan untuk ketentuan dan lain sebagainya nanti akan diumumkan di akhir siapa saja yang mendapatkan door prize. Kemudian nanti yang 5 nama yang mendapatkan door prize bisa menyerahkan nomor untuk diisi pulsa internet seperti itu. Dan kriteria serta lain sebagainya ini teman-teman guru yang sedang ada di ruangan seminar online itu sudah siap merekap terkait dengan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan door prize hari ini. Nah, semuanya Ustadzah Tika ini tadi belum diperkenalkan ya moderatornya. Ustadzah Tika adalah guru BK di kelas 3 dan 4. Beliau lulusan S2 psikologi dan insya Allah, jadi kalau tadi pembicaranya doktor psikologi, ini moderatornya master psikologi. Jadi memang kemasan hari ini kami persembahkan spesial untuk ayah bunda semua dalam rangka menghadirkan materi dan juga menghadirkan pembicara serta forum untuk kita bersama, kita manfaatkan bersama. Mari Bapak Ibu tidak mengeneralisasikan, kita belajar sama-sama. Kadang saya juga ngalamin itu Bapak Ibu. Kalau ngerespon hal negatif langsung tanduknya muncul nih. Langsung kita jadi orang tua kok kayaknya belum benar banget nih. Nah, Bunda Davian mohon diidentifikasi. Kalau udah dapat curhatan anak, kok dia bisa gini ya? Saya kok nggak bisa ya Umi? Aku kok nggak bisa apa-apa ya? Aku memang salah, aku memang kurang, aku tuh memang teknik yang paling utama didengarkan. Bunda di sini kan panik tuh. Bunda di sini kan ikut kepancing tuh sebenarnya. Mulai cantelkan Allah, connect sama Allah. Astagfirullahaladzim. Di dalam hati. Di dalam hati. Astagfirullahaladzim. Gitu. Habis itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Kita mau mencoba melatih kebiasaan dengan melatih toleransi tadi. Dengarkan. Ya, misalnya putra ini SD, saya pikir udah akalnya udah bisa diajak jadi temen nih. Dengarkan. Dengarkannya itu benar-benar kita tanpa syarat. Kadang-kadang saya orang tua itu sambil dia ngeluh, sambil kita ngesambi yang lain. Kita melakukan aktivitas lain atau sambil lalu. Nggih napa mboten? Iya atau tidak ya Bunda, Mama. Makanya nanti mari tidak distorsi, tidak mengeneralisasikan, tapi mencoba untuk meng-cut down, mencoba untuk membuat itu hal-hal kecil dulu ini. Oh iya, anak ini MC. Terus mulai kita ingetin, nak, Allah udah kasih kita itu kelebihan dan kekurangan. Titik. Kemudian ini kemarin lihat, Bunda kemarin lihat berhasil loh nata kamar sendiri. Ini kemarin lihat berhasil loh berbagi sama temen. Jempol. Cukup. Jadi kita tidak menasehati, tapi kita memberi appreciate. Insya Allah kehangatan ada. Itu Mbak masukan. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga bisa diterima jawaban saya. Ibu satu lagi boleh? Boleh. Ini izin bertanya, saya Ishadi dari orang tua Anissa Fisyesaningrum kelas 3G. Untuk menerapkan mental dan keinginan yang gemar belajar dengan sistem online, dirasa saya sebagai orang tua gampang-gampang susah. Permasalahannya, kalau susahnya begitu, kami sebagai orang tua sedang bekerja. Kami merasa tidak bisa mengontrol kegiatan belajar mengajar anak.
Tetapi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh ustadz dan ustadzah yang selalu memberikan motivasi. Lalu bagaimana solusi dan memberikan motivasi yang mantap dan memberikan rasa gemar belajar yang tinggi? Terima kasih. Nah ini dari konten pertanyaannya, tipe orang tua tadi ada 3 tipe orang tua: denial, playing the victim, kemudian problem untuk solusi. Nah ini dari konten pertanyaannya, alhamdulillah ayah bunda udah di posisi nomor 3 nih. Jadi mohon diposisikan dulu ayah bunda kalau menghadapi problem, tidak denial, tidak menolak, tidak menjadi korban, tapi yang ketiga adalah kita mencoba untuk memikirkan solusi. Kontennya udah dapat. Appreciate untuk pertanyaan yang ini. Jadi betul, solusinya apa ya? Pada saat kita bekerja, kemudian anak-anak harus online, apa yang mesti kita lakukan? Ayah bunda sekarang mulai intens punya family time. Minggu sekali cukup. 3 hari sekali cukup. Apa misalnya ada yang ayah atau bundanya tidak utuh dalam satu rumah, boleh periodik. Ini kesepakatan keluarga ya ayah bunda. Atau mau itu setiap hari. Tapi misalnya di sholat subuh bersama atau setiap makan malam bersama. Ini adalah sesi kita untuk deal-dealan, kesepakatan, komitmen sama-sama, gitu. Nah, mulai ayah bunda membuka pertanyaan. Pertanyaannya apa tadi? Bukan keberhasilan nilai atau keberhasilan dari gas, bukan. Tapi kita akan membenahi emosinya dulu. Kemarin punya kebiasaan apa? Kemarin ngalah seminggu dengan misalnya cuma tugas ini misalnya apa gitu, spesifikan apa. Kemudian anak kok nggak mau cerita juga, tapi kita bisa dengan ketajaman indera kita bisa melihat kok anak murung ya, kok anak sering dia suaranya ketus ya, gimana nih? Oh, kita membaca ekspresi. Kalau sudah mulai tawarkan. Nah, tawarkannya ini adalah untuk orang tua yang bekerja adalah support system. Jadi ada sistem yang mendukung. Saya yakin kalau anak-anak belum mandiri, artinya anak-anak yang memang perlu bantuan belajar dan sebagainya, memang perlu mentor. Nah, mentornya ini yang paling bagus adalah orang tua. Ujung-ujungnya kembali lagi adalah orang tua. Karena orang tua yang paham sekali. Mentor, support system di rumah maupun pada saat dia online maupun dia dalam keseharian anak. Kalau ternyata ini tidak terpenuhi, mari bicarakan sama-sama dengan pasangan dan anak. Memang harus ada mentor ya, berarti kita carikan mentor. Bisa saudara, bisa teman, bisa dari buku, bisa dari mungkin teknologi apa, pakai aplikasi apa yang dia lebih bisa mudah. Atau sebenarnya saya punya usulan nih Ustazah, untuk PJJ ini, kalau kita online terus kan kita memang letih ya. Jadi online, anak terpapar dengan teknologi, di laptop, handphone. Boleh kok diberi kesempatan sama orang tua untuk coba untuk print out. Materinya di print out, kemudian soalnya boleh itu dalam bentuk file fisik ya, konkret ya, jadi tidak harus terpapar terus dengan online. Usulan aja. Kembali lagi, mari gayung bersambut dengan sekolah sudah memfasilitasi parenting, orang tua misalnya ada apa kendala apa sampaikan ke sekolah, mungkin ada grup-grup mentoring yang dibuat sekolah, misalnya untuk kedepannya atau mungkin ada yang sudah berjalan. Gitu aja. Nggak bisa menjawab, maaf jika gitu ya Ustazah. Ya, terima kasih untuk Ibu Heni Kurniawati yang sudah memberikan pemaparan materi hari ini yang sangat menarik dan betul-betul mantap ya untuk orang tua, ayah, bunda, dan rekan-rekan sekalian. Baik, menginjak ke acara yang selanjutnya, sebelum menutup acara, saya akan membacakan sedikit kesimpulan materi hari ini, yaitu
Untuk membangkitkan mood, kita harus mengenali dulu, mengidentifikasi emosi apa yang dirasakan oleh anak, oleh orang tua. Jadi ada sinergitas dan tidak menggeneralisasi antara orang tua dan anak. Kemudian motivasi tersendiri adalah bisa berasal dari motivasi internal dan eksternal. Kemudian ada juga yang berasal dari spiritual, personal strength, greater work life, new possibilities, dan relationship and productive. Jadi untuk meningkatkan mood memang harus ada sinergisan antara orang tua dan anak, dan kita harus mengenali emosi apa yang harus ada saat memberikan dukungan anak-anak, yaitu yang pertama adalah kalimat positif, yang kedua sentuhan, yang ketiga mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang sudah senantiasa memberikan kelancaran saat pembelajaran jarak jauh. Gitu ya? Oke, terima kasih untuk Ibu Dr. Heni Kurniawati MA Psikolog. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak untuk hari ini, serta rekan-rekan semua yang sudah mendukung kelancaran dalam pelaksanaan acara hari ini, dan orang tua yang sudah menyempatkan waktunya belajar bersama-sama dan tidak bosan untuk belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumuman door prize nanti ada, mohon ditunggu nggih. Kita masih harus menyeleksi dulu siapa saja yang berpartisipasi secara aktif. Gitu. Ya. Silakan bisa untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih semuanya. Ya. Yang ini ya, tak foto aja ya. Ya. Iya, terima kasih Ayah Bunda semuanya yang sudah hadir. Nanti untuk pemberitahuan door prize di grup kelas ya Ustazah Tika ya? Iya, terus. Ustazah Tika dan Ustazah Imun, iya Mbak.